Sebagai perkenalan, saya akan memperkenalkan CV dari Dr. Andriani. Nama lengkap Dr. Andriani M. Biomed, tempat tanggal lahir di Karanganyar 17 April 1982, alamat di Jalan Karet, Gang Karet Bakti nomor 10, kantor di Departemen Biokimia dan Biologi Molekuler, Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Untuk riwayat pendidikan yang ditempuh oleh Dr. Andriani untuk S1 dan profesi dokter yaitu di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Solo, dan S2-nya ditempuh di program studi ilmu biomedis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Karir yang ditempuh oleh Dr. Andriani pada tahun 2010 sampai 2013, beliau menjabat sebagai Kepala Laboratorium Non-Mikroskopik Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. 2013 sampai 2018 beliau menjabat sebagai Sekretaris Prodi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Dan tahun 2019 hingga saat ini, tahun 2020 menjabat sebagai Kepala Laboratorium Non-Mikroskopik Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kepada Dr. Andriani, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih kepada panitia. Mungkin saya perkenalkan diri saya. Saya Andriani. Saya dosen di Fakultas Kedokteran Untan dari Departemen Biokimia dan Biologi Molekuler. Untuk saat ini saya juga diperbantukan di lab PCR Rumah Sakit Untan yang merupakan salah satu dari lab jejaring untuk pemeriksaan COVID-19 di Indonesia dengan nomor registrasi 21 di bawah lab utama lab Balitbangkes. Oke, sebelumnya saya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Kemarin saya diminta untuk memberikan webinar mengenai pemeriksaan RT-PCR yang sebenarnya itu bukan teknologi yang baru untuk bagi kami para akademisi, tetapi karena memang saat ini banyak sekali yang mendengar tentang istilah-istilah apa itu PCR dan sebagainya, terus kemudian bagaimana PCR dilakukan, terus kenapa PCR bisa menjadi golden standard untuk kenapa hanya PCR yang bisa digunakan sebagai golden standard untuk penegakan diagnosis dari COVID-19 yang merupakan pandemi yang terjadi mulai akhir tahun 2019 kemarin. Gitu. Oke, kita mulai saja, Mas. Oke, udah belum ya? Belum. Oke, baik. Judul materi saya adalah pemeriksaan RT-PCR dalam penanganan COVID-19. Oke. Nah, sebagian besar tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Arief Wicaksono tentang apa itu COVID, terus kemudian dari mana asalnya, terus bagaimana awal mula timbulnya penyakit yang sekarang menjadi pandemi ini. Nah, COVID-19 itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, jadi bukan disebabkan oleh bakteri atau parasit, tetapi disebabkan oleh virus. Virus tentu saja berbeda dengan bakteri maupun parasit, karena dari segi strukturnya itu berbeda antara virus, bakteri maupun parasit. Penyebab dari COVID-19 adalah SARS-CoV-2. Penyakitnya disebut sebagai coronavirus disease 19 atau COVID-19 yang saat ini menimbulkan kematian sampai ratusan ribu di seluruh dunia. Gejala yang dapat timbul dari penyakit COVID-19 ini adalah batuk kering, kemudian nyeri tenggorokan, demam. Saya kira saya tidak perlu menjabarkan banyak karena mengenai gejala dan sebagainya sudah banyak yang bisa sudah banyak di-share oleh di sumber-sumber yang lain. Nah, varian lain dari coronavirus yang bisa menyebabkan yang sudah menimbulkan pandemi itu
Contohnya adalah SARS, Syphilis Acute Respiratory Syndrome yang menjadi pandemi pada tahun 2003 dan MERS coronavirus yang menjadi pandemi pada tahun 2012. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Arif kenapa diberi nama corona, gitu. Kenapa bukan kasih nama yang lain ini. Nama penamaan corona itu sebenarnya dari penyelubungnya. Penyelubungnya itu berupa protein yang bentuknya seperti crown atau corona. Nah, protein ini disebut sebagai protein spike. Protein spike inilah yang membentuk struktur yang menonjol-menonjol seperti mahkota atau corona. Gitu. Karena itu diberi nama coronavirus. Nah, untuk sebaran kasus dari COVID-19 sendiri, ini saya ambil sumber dua ya, ini yang di Indonesia dan di Kalimantan Barat. Untuk di Indonesia saya ambil sumber dari Wikipedia karena tampilannya lebih komunikatif ya. Untuk di Indonesia sendiri sekarang yang confirm ada 43.803, ini data terbaru. Untuk di Kalimantan Barat ada 296. Kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah yang zona-zona merah yang lain seperti Jakarta, kemudian Jawa Timur, dan memang di Kalimantan Barat jauh lebih sedikit ya angka yang konfirmasi. Terus kemudian kalau di Kalimantan Barat sendiri berdasarkan sebaran kasus konfirmasi COVID paling banyak ada di kota Pontianak, terus kemudian yang sedikit itu ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, tetapi semua daerah di Kalimantan Barat sudah ada kasus untuk konfirmasi COVID. Nah, sekarang kita kadang bingung ya apa perbedaan bakteri dengan virus gitu. Dari segi ukuran tentu saja berbeda. Bakteri itu jauh lebih besar dibandingkan dengan virus. Kemudian tentang strukturnya sendiri, kita perhatikan di sini. Kalau untuk bakteri ini strukturnya ada, bisa digeser. Oke. Nah, untuk bakteri sendiri ini untuk strukturnya sendiri ada dinding sel, namanya dinding sel bukan membran. Kalau membran itu punya kita. Kalau punya dinding sel kita pasti melata-lata seperti bakteri. Tapi karena kita ini ekariot, manusia itu adalah termasuk golongan ekariot, sedangkan bakteri ini termasuk golongan prokariot sebagai golongan klasifikasi dari organisme, maka penyelubungnya disebut sebagai dinding sel. Yang ini dinding sel. Nah, kemudian di dalam dinding sel itu ada membran plasma. Di dalam membran plasma ini ada organel di sini ya sama seperti sel manusia pada umumnya. Nah, kalau bakteri ini single cell, artinya dia satu sel yang komplit organelnya komplit ya sama seperti ada ribosom, terus kemudian ada materi genetik. Materi genetiknya ini kalau bakteri adalah DNA. Nah, bedanya dengan manusia, ini saya nggak tampilkan manusia ya sebagai organisme tertinggi. Nah, kalau pada manusia ini materi genetiknya ada selubung intinya, ada membran intinya, tetapi pada bakteria tidak. Terus ya ini ada flagella, terus kemudian ada apalagi ini ribosom, plasmid. Plasmid ini adalah juga isinya adalah materi genetik yang fungsinya ya bermacam-macam, bisa untuk virulensi dan sebagainya. Terus terus ini struktur dari virus. Struktur dari virus itu tidak bisa disebut sebagai sel sebenarnya karena virus ini tidak memiliki syarat-syarat yang diperlukan sebagai sel. Contohnya syarat yang paling utama sebagai sel adalah melakukan metabolisme sendiri. Virus tidak bisa melakukan metabolisme sendiri. Karena apa? Karena virus itu tidak memiliki organel-organel sel yang diperlukan untuk metabolisme. Contohnya ya tadi ada mitokondria, terus kemudian ada ribosom, terus kemudian ada sitoplasma. Seperti itu. Jadi tidak bisa melakukan metabolisme. Nah, bagaimana virus berkembang biak? Bagaimana cara virus hidup? Bagaimana virus melakukan metabolisme? Sebenarnya virus tidak melakukan metabolisme. Virus melakukan metabolisme ketika virus tersebut masuk ke dalam host. Hostnya ya tergantung, bisa manusia atau bisa binatang atau bahkan bisa bakteri. Itu untuk yang berperan sebagai host atau inang dari virus. Nah, kemudian struktur dari virus sendiri. Nah, struktur dari virus sebenarnya sangat sederhana sekali. Jadi virus itu diselubungi oleh kapsid. Ini kapsidnya.
Ini penampang dari virus ini sudah dipotong. Ini kapsidnya. Kapsidnya ini berupa protein. Terus kemudian ada lipid envelope. Ini lipid yang bentuknya seperti gerigi. Ini lipid atau lemak. Jadi tadi sudah dijelaskan dengan Dokter Arief, kenapa sih kalau virus itu bisa mati atau bisa hancur ketika kita cuci tangan dengan sabun? Karena sabun itu kan musuhnya, lipid itu musuhnya adalah sabun. Kalau kita mencuci piring dan sebagainya, ketika kita mencuci lemak itu dengan sabun kan otomatis akan larut dan hilang. Nah, komposisi lemak ini dihancurkan oleh sabun. Terus di dalam virus, di dalam kapsid ini ada materi genetik dari virus. Sebenarnya tidak hanya RNA ya, materi genetik itu untuk virus ada bermacam-macam, bisa DNA, ada RNA. Nah, penamaan penggolongan virus itu berdasarkan dari materi genetik yang ada di dalam virus tersebut, bisa DNA atau bisa RNA. Nah, coronavirus itu adalah virus RNA. Kenapa? Karena materi genetik yang ada di dalam virus itu adalah RNA. Nah, RNA sendiri untuk jenis materi genetiknya macam-macam, ada yang untai tunggal, ada yang untai ganda. Kalau virus corona ini yang SARS-CoV-2 ini materi genetiknya adalah RNA virus untai tunggal, bukan untai ganda. Nah, terus perjalanan penularan COVID-19 yang awalnya itu diduga dari bat atau kelelawar. Jadi pertama kali tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Arief bahwa kasus untuk COVID-19 ini ditemukan, dulu dikasih nama nCoV ya, nCoV apa namanya, novel coronavirus. Itu pertama kali ditemukan di pasar hewan Wuhan, diduga karena penularan dari kelelawar gitu. Nah, ini adalah struktur dari SARS-CoV-2. Ya, ini SARS-CoV-2, ini materi genetiknya. Materi genetik berupa RNA, RNA-nya adalah single. RNA-nya ini diselubungi oleh nukleokapsid. Jadi nukleokapsid ini yang melindungi si RNA tersebut dari paparan luar. Terus kemudian ini tadi yang protein spike yang saya sebutkan, yang kenapa membentuk struktur dari corona atau crown, dengan kenapa bentuknya seperti mahkota. Nah, ini adalah protein spike yang ada pada kapsul dari coronavirus. Nah, secara genomik sebenarnya ini mirip sekali dengan SARS yang menyerang pada bat atau kelelawar, karena itu diduga asalnya sebenarnya dari coronavirus yang menyerang pada kelelawar atau bat. Terus kemudian karena ada direct kontak dari primary host berupa kelelawar dengan human host, ini terjadi karena konsumsi dari makanan, diduga seperti itu, diduga karena konsumsi dari makanan, walaupun tetap ada yang menyebutkan mungkin ini engineering dari laboratorium, tetapi saat ini yang paling mungkin karena persamaan struktur antara genom coronavirus yang ada pada bat dan pada yang SARS-CoV-2 ini, jadi diduga asalnya adalah dari konsumsi makanan pada manusia yang memakan kelelawar sebagai makanan. Itu diduga seperti itu. Nah, terus kemudian dari human host ini berkembanglah awalnya dari hewan ke manusia, terus kemudian menjadi manusia ke manusia atau human to human transmission. Nah, ini sudah melewati fase yang berbahaya karena kalau human to human transmission kita harus lihat berapa besar skala penularan, terus kemudian rate penularannya seperti apa, rate transmisinya seperti apa, dan ternyata memang walaupun kita berdasarkan data statistik, walaupun SARS-CoV-2 ini tidak mematikan seperti SARS maupun MERS-CoV, itu ternyata angka penularannya, angka transmisinya sangat tinggi. Nah, ini yang menyebabkan angka kematian di dunia itu jauh lebih tinggi dibandingkan SARS maupun MERS-CoV. Terus kemudian bagaimana cara si SARS-CoV-2 ini menginfeksi manusia? Tadi kan sudah disebutkan bahwa dia asalnya berasal dari hewan, terus kemudian mungkin ada intermediate host yang tidak diketahui, terus kemudian sampai ke dari animal ke human, kemudian human to human. Nah, bagaimana cara SARS-CoV-2 ini menginfeksi manusia? Nah, ini
asalnya dari droplet tadi yang mengandung banyak virus. Droplet ini kan kalau di dalam apa namanya di permukaan luar atau di benda atau di lingkungan luar sebenarnya tidak terlalu apa namanya eh, virusnya akan tidak aktif kalau dia di lingkungan luar. Tetapi kalau masuk ke dalam host, dalam hal ini manusia, hostnya adalah manusia, maka ini si virus akan berikatan dengan reseptor. Reseptor ini seperti pintu masuk untuk masuknya virus ke dalam sel. Jadi virus ini kan menyerang sel. Nah, uh, transmisi utamanya adalah lewat saluran pernapasan. Karena itu ketika batuk dan sebagainya, terus kemudian terhirup atau ketika kita menyentuh permukaan benda yang ada droplet yang terinfeksi, terus kemudian kita menyentuh hidung, maka si si droplet yang mengandung SARS-CoV-2 ini akan masuk ke saluran pernapasan, terus kemudian ketika di saluran pernapasan ini banyak sekali reseptor untuk S2. S2 reseptor. Reseptor S2 ini ya lazim ada di saluran pernapasan dan di beberapa organ dalam lainnya, di mana S2 ini fungsinya adalah untuk mengubah angiotensin varian 1 menjadi angiotensin varian yang lain. Ini adalah salah satu protein yang berfungsi untuk mengubah mengatur tekanan darah di dalam tubuh manusia. Karena itu banyak itu reseptor dan kebetulan reseptor S2 ini banyak ada di saluran pernapasan karena itu gejala yang paling dominan untuk SARS-CoV-2 atau COVID-19 penyakitnya adalah COVID-19 ini adalah gejala di saluran pernapasan walaupun ada gejala-gejala lain seperti diare terus kemudian ada nyeri pinggang terus ada juga muntah-muntah dan sebagainya tetapi gejala yang paling paling dominan itu adalah gejala di saluran pernapasan karena apa ya sesuai karena S2 reseptor itu banyak ada di dalam saluran pernapasan. Nah, ketika si SARS-CoV-2 ini menempel pada S2 reseptor, ini kan seperti kunci dengan anak kunci tadi yang dijelaskan oleh Dr. Arif ya. Nah, itu match banget antara S2 reseptor dengan SARS-CoV-2. Nah, yang menjadi tempat penempelan S2 reseptor dengan SARS-CoV-2 ini adalah bagian spike tadi yang saya jelaskan. Spike itu kan terdapat pada crown-nya, pada coronanya. Spike ini nanti akan tepat berikatan dengan S2 reseptor, dikenali oleh S2 reseptor, terus kemudian mekanisme yang terjadi adalah fusi. Fusi itu adalah menyatunya antara membran dengan SARS-CoV-2. Jadi nanti akan terselubungi, terus kemudian masuk ke dalam tadi segala kapsidnya akan lepas, kapsulnya akan lepas. Proses disebut sebagai uncoating. Uncoating ini maka si RNA dari RNA karena materi genetik dari SARS-CoV itu adalah RNA, maka akan terekspos ini RNA genom dari SARS-CoV-2. Terus nanti si virus akan berkembang biak, memakai organel-organel sel yang ada pada sel tubuh manusia. Nah, ini kalau ini yang gambar ini adalah ribosom. Karena si coronavirus ini tidak punya ribosom, maka meminjam ribosom dari si host untuk berkembang biak. Jadi sama mekanismenya seperti replikasi atau perkembangbiakan, terus kemudian transkripsi dan translasi yang ada pada manusia. Jadi berkembang biak atau menggandakan materi genetiknya dengan meminjam organel-organel sel yang ada pada manusia. Nah, nanti setelah ini yang terjadi adalah si materi genetiknya akan ditranskripsikan menjadi seperti ini. Ini simbol untuk RNA sih ya, ini skema, ini simbol. Ini RNA-nya seperti ini, terus kemudian setelah ditranskripsikan, diterjemahkan ini menjadi RNA, terus kemudian akan ditranslasikan ke retikulum endoplasma kasar. Nah, ini adalah satu organisme yang berfungsi untuk mengassembly hasil dari transkripsi. Jadi nanti tadi kan yang di sini RNA ya sudah di uncoating ya. Di retikulum endoplasma inilah nanti akan dirakit kembali segala membran protein dan sebagainya itu di dalam retikulum endoplasma. Jadi di dalam retikulum endoplasma di dalam organel ini nanti akan diassembly terus kemudian akan dibading. Jadi akan dikemas dalam vesikel terus kemudian eksositosis. Nah, ini bisa lihat di sendiri ya. Dari satu itu bisa
bereplikasi menjadi banyak sekali SARS-CoV-2 gitu. Dan kemudian akan dilepaskan lagi mungkin dilepaskannya bisa ribuan, dan ribuan ini nanti akan menempel kembali ke S2 reseptor yang ditemukan di sel-sel yang ada di sekitarnya gitu. Nah, kemudian apa itu polymerase chain reaction? Nah, polymerase chain reaction ini sebenarnya adalah teknologi yang sudah lama, tetapi karena lebih banyak digunakan untuk riset, bukan untuk kepentingan diagnostik, tapi karena fungsi dari polymerase chain reaction ini adalah merupakan sebuah teknologi identifikasi materi genetik, baik itu berupa DNA, RNA, yang caranya adalah dengan cara mengamplifikasi atau menggandakan untai dari DNA. Karena itu disesuaikan tadi dengan struktur dari RNA-nya, struktur dari virusnya yang hanya memiliki komponen penting di dalam struktur dari virus tersebut adalah materi genetiknya, karena yang di dalam situ adalah RNA, dan alat yang bisa mendeteksi untuk RNA itu adalah mesin PCR. Karena itu yang digunakan untuk identifikasi atau untuk penegakan diagnosis adalah teknologi polymerase chain reaction. Nah, PCR sendiri sebenarnya ada dua, PCR konvensional kita sebutnya, PCR konvensional dan real time PCR. Nah, untuk penegakan diagnosis dari COVID-19 itu adalah real time PCR. Real time PCR itu disebut juga dengan kuantitatif PCR. Kalau PCR konvensional itu setelah digandakan untuk untai DNA-nya, maka akan dilanjutkan lagi dengan satu step lain lagi disebut sebagai elektroforesis. Elektroforesis ini nanti setelah digandakan akan dialirkan ke dalam gel elektroforesis. Jadi gel elektroforesis tersebut akan kelihatan pita-pita DNA-nya. Tetapi dari proses tersebut kita tidak tahu nih, selama perjalanan reaksi di dalam mesin PCR-nya kita tidak tahu apakah nanti si DNA itu akan berikatan dengan primer atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi kalau dengan real time PCR, karena namanya real time, maka pada setiap step atau setiap siklus kita akan bisa melihat apakah si primer yang sesuai dengan gen itu nanti akan berikatan dengan target RNA atau DNA yang menjadi target untuk PCR kita. Nah, selain tadi perbedaannya real time sama non real time, terus kemudian untuk real time sendiri itu sifatnya adalah kuantitatif. Artinya kita bisa menilai secara kuantitatif berapakah jumlah kopi yang sudah terbentuk pada reaksi PCR. Terus kemudian berdasarkan misalkan pada siklus ke-20 kita bisa lihat berapa jumlah kopi yang sudah terbentuk, atau pada siklus ke-40 kita bisa lihat berapa jumlah kopi yang terbentuk. Jadi real time PCR sendiri tidak hanya kualitatif tapi juga sebenarnya bisa kuantitatif. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat sudah familiar ya dengan terminologi seperti rapid test, terus kemudian PCR, terus kemudian ada juga TCM gitu. Nah, untuk WHO sendiri menyarankan sebagai golden standard untuk pemeriksaan untuk penegakan diagnosis dari COVID-19 adalah dengan target RNA. Nah, untuk pemeriksaan dengan target RNA itu ada dua. Ada polymerase chain reaction tadi yang saya sebutkan sebenarnya RT-PCR ya. Terus kemudian ada juga tes cepat molekuler. Tes cepat molekuler ini sebenarnya kalau di Indonesia sudah lazim digunakan, tetapi untuk kasus-kasus TB paru, kasus TB paru untuk TCM sendiri. Jadi dua modalitas terapi ini, dua modalitas diagnostik ini, baik itu PCR maupun TCM itu diakui oleh WHO. Bedanya antara PCR dengan TCM, kalau PCR ini prinsipnya adalah prinsip amplifikasi dari materi genetik. Sedangkan TCM ini adalah rapid test antigen. Artinya ketika ada RNA-nya nggak perlu diamplifikasi, nanti akan terdeteksi. Jadi tidak lewat tadi proses amplifikasi. Nah, terus kalau targetnya itu adalah protein, itu disebut sebagai pemeriksaan serologi sebenarnya. Serologi itu kan berdasarkan antibodi yang terbentuk. Antibodi ini adalah respon dari keberadaan antigen. Artinya ketika ada infeksi, baik itu virus ataupun terutama virus ya, infeksi virus, maka akan terbentuk antibodi. Antibodi ini maka itulah yang dideteksi oleh rapid test yang saat ini ada di Indonesia, yang
yang mungkin kalau teman-teman pergi ke luar kota harus rapid test dulu atau sedang ada pemeriksaan massal rapid test. Nah, itu rapid yang digunakan di Indonesia adalah rapid yang antibody base, artinya berdasar antibody bukan berdasar antigen. TCM itu sebenarnya adalah rapid test. TCM adalah rapid test karena mengenali RNA tanpa melalui proses amplifikasi terlebih dahulu. Jadi TCM, terus kemudian serologi antigen dan serologi antibody itu termasuk pemeriksaan rapid test. Untuk sensitivitasnya sendiri, tentu saja PCR paling sensitif, tetapi sebenarnya PCR ini tidak bisa mengenali apakah virus itu hidup atau mati. Jadi hanya melihat ada materi genetik virus atau tidak. Gitu. Jadi untuk PCR tidak bisa menentukan apakah virusnya hidup atau mati. Jadi kadang kalau pengalaman saya sendiri ada beberapa pasien yang dia 2 bulan masih PCR-nya masih ditemukan materi genetik RNA-nya. Nah, prinsip kerja dari PCR sendiri atau RT-PCR ya saya sebutkan di sini ya biar teman-teman juga akrab, sebenarnya beda antara PCR dengan RT-PCR gitu. Nah, untuk RT-PCR sendiri prinsipnya adalah dengan mengenali target gen. Jadi, nah ini untuk target gen pada SARS-CoV-2 itu berdasarkan dari strukturnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah materi genetik dari SARS-CoV-2. Ini RNA-nya. Tadi saya sebutkan bahwa materi genetik pada SARS-CoV-2 itu adalah RNA untai tunggal. Ada beberapa virus yang punya RNA untai ganda, tetapi sebenarnya saya merasa ini beruntung ya. Kita beruntung karena RNA-nya adalah RNA untai tunggal. Dalam artian ketika kita melakukan reaksi RT-PCR, kita tidak terlalu sulit gitu. Kita hanya akan merubah si RNA dulu menjadi DNA, dari DNA kemudian baru kita amplifikasi. Nah, si RNA ini terselubungi oleh protein yang disebut sebagai protein nukleokapsid. Protein nukleokapsid ini dikode oleh gen yang disebut sebagai gen N. Terus kemudian ada juga gen envelope. Gen envelope, strukturnya ada kapsul yang disebut sebagai envelope glycoprotein. Ini dikode oleh gen E. Terus kemudian ada juga protein spike yang tadi menyebabkan dia strukturnya seperti crown atau corona. Itu dikode oleh gen S. Terus gen M saya tidak sebutkan ya. Nanti juga ada OR1AB. OR1AB itu juga disebut sebagai RDRP. Nah, ini itu merupakan gen struktural. Jadi tidak termasuk di dalam ini. Terus ini strukturnya, struktur gen dari beberapa varian coronavirus. Ini yang paling atas adalah SARS-CoV-2. Terus kemudian yang nomor 2 ini tadi yang penyakit SARS ya, SARS coronavirus. Terus yang ketiga adalah yang ini adalah MERS coronavirus. Nah, kita bisa lihat di sini untuk OR1A sama 1B, OR1A dan 1B itu sama antara SARS coronavirus dengan varian yang lain. Terus kemudian yang gen M itu berbeda nih antara SARS-CoV-2, SARS dan MERS itu berbeda. Yang sangat spesifik sebenarnya ada di gen N. Gen N ini berbeda nih antara SARS-CoV-2, terus kemudian SARS dan MERS coronavirus itu berbeda. Strukturnya berbeda, isinya pun berbeda. Artinya isi dari gen itu adalah basa nukleotida. Nah, isinya berbeda antara SARS-CoV-2, kemudian SARS dan MERS coronavirus. Nah, ini target rapi yang dipakai untuk reaksi PCR sebagai target PCR itu adalah lazimnya adalah 4 gen ini tergantung dari acuan mana yang kita ambil. Bisa saja kita ngambil acuan dari CDC US. CDC US itu pakai 3 gen. OR1AB, N dan E. Terus kemudian kalau CDC China kita pakai OR1AB dan gen N. Jadi tergantung acuan mana yang kita pakai. Lab dibebaskan untuk menggunakan acuan mana. Nah, untuk lab Untan sendiri kita pakai 2 target gen OR1AB dan gen N. Nah, ini tahapan pemeriksaan real time PCR COVID-19. Ini foto diambil memang dari lab kami di Rumah Sakit Untan. Tahap pertama yang dilakukan adalah ekstraksi RNA dari VTM. VTM adalah viral transport media. VTM ini diambil dari hasil swab pasien. Hasil swab pasien asalnya dari 2 ya, swab orofaring dan swab nasofaring. Dari hidung sama dari tenggorokan. Nanti dikumpulkan di sticknya swabnya itu akan dimasukkan di dalam viral transport media untuk selanjutnya dikirim ke lab untuk dilakukan pemeriksaan. Sebenarnya selain itu ada serum, ada juga dahak. Tetapi teknik untuk mengambil atau mengekstraksi RNA dari kedua materi tersebut berbeda dengan teknik yang diambil dengan pada
RNA dari nasofaring dan orofaring. Jadi, nah untuk di Indonesia sendiri kita memakai swab yang dari nasofaring dan orofaring. Ini yang di sini adalah apa namanya PTM ini, jadi kami dalam satu kali running kami bisa 60 untuk ekstraksi. Jadi petugasnya harus memakai hazmat APD level 3. Kenapa APD level 3? Karena ini materi virusnya masih hidup. Virusnya masih hidup. Jadi ini petugas harus terlindungi dan mengerjakannya harus di lab dengan standar tertentu. Minimal adalah lab dengan standar biosafety level 2. Itu dengan pakaian seperti ini. Nah, ini viral transport media. Isinya adalah cairan, terus kemudian yang ini putih-putih, ini alat yang digunakan untuk swab. Oke, nah hasil akhir dari proses ekstraksi RNA ini adalah RNA total yang ada pada orofaring maupun nasofaring. Jadi RNA-nya bisa dari mana saja, di situ dari manusia bisa, ya pokoknya semua RNA yang ada di situ, baik itu RNA bakteri, RNA virus, di dalam orofaring kan ada bakteri juga, ada bakteri, dan tentu saja RNA dari manusia. Gitu. Jadi ada bermacam RNA di situ, disebut sebagai RNA total, atau bahkan kalau kami sebutnya sebagai RNA genom. Gitu. Nah, itu belum bisa menyingkirkan apakah ini RNA punyanya si corona, atau ini RNA punyanya si manusia, atau ini RNA-nya si bakteri. Nah, untuk tahunnya apakah ini RNA itu asalnya dari mana, ya kita harus pasang target dulu, kita mau cari apa di situ. Gitu. Nah, yang dicari di situ kan, yang mau kita kehendaki adalah RNA dari virus corona atau SARS-CoV-2. Tadi yang saya sebutkan bahwa ada gen-gen target tertentu. Ada gen ORF1AB, terus kemudian ada ORF itu kepanjangan dari Open Reading Frame. Jadi ketika sebuah materi genetik itu akan tereplikasi, maka dia akan membuka dulu Open Reading Frame-nya. Itu daerah region yang disebut sebagai Open Reading Frame. Nah, karena itu tadi tidak nampak pada struktur dari apa namanya SARS-CoV itu. Nah, ini hasil ekstraksinya itu berupa cairan ya. RNA mungkin bayangannya kan double helix yang seperti teman-teman sekalian Papa lihat di media atau ketika Anda googling itu kan mungkin Anda akan menemukan double helix di situ. Enggak. Yang Anda temukan di sini adalah cairan RNA yang sudah terlarut di dalam cairan buffer. Itu. Tetapi sebenarnya secara kasat mata teman-teman akan bisa melihat kalau sudah sering bekerja dengan molekuler ya, ini nanti akan nampak serabut-serabut RNA gitu. Kalau di magnify ya nanti akan tampak itu RNA-nya yang single strand itu. Nah, setelah tadi proses ekstraksi RNA, maka akan dilanjutkan dengan proses disebut sebagai mixing. Proses mixing ini adalah mempersiapkan reaksi PCR. Nah, di dalam proses mixing ini dilakukan oleh petugas yang lain, di mana tadi sudah dapat kan ya hasil RNA hasil ekstraksi tadi. Nah, RNA hasil ekstraksi tadi akan dicampurkan dengan reagen-reagen kimia untuk dimasukkan ke dalam tabung PCR. Jadi di dalamnya nanti akan ada tadi RNA template, terus kemudian ada enzim polimerase. Enzim polimerase ini fungsinya adalah untuk memanjangkan untai dari DNA. Terus kemudian ada DNTP, deoksiribus nukleotida trifosfat. Ini adalah bahan untuk backbone DNA. Jadi di sini ada basa-basa adenin, guanin dan sebagainya. Itu ada di sini. Terus kemudian ada larutan buffer untuk reaksi. Kemudian ada primer. Nah, primer inilah yang menjadi acuan untuk target gen yang akan kita yang akan kita pakai gitu. Nah, primer ini bentuknya adalah untai atau untai dari DNA yang sudah diberikan probe atau pelacak. Jadi nanti ini akan menempel pada RNA template hasil reaksi tadi pada mesin PCR. Gitu. Nah, ini kalau di dalam ruangan mixing itu boleh pakai EPD level 2 karena RNA ini kan sudah tidak menular ya. RNA itu tidak menular jadi lebih aman sehingga di dalam ruang mixing ini boleh memakai APD level 2. Terus ini adalah reaktif PCR, ini mesin PCR-nya. Ini mesin PCR-nya. Tadi itu ini nanti dimasukkan ke dalam disk yang sudah ditata sesuai dengan penomoran dari sampel. Jadi ini di dalamnya kan ada mix PCR dengan template. Nah, terus ini adalah reaksi RT-PCR. Jadi ini semua programnya di sini akan terhubung dengan software yang ada di dalam laptop. Gitu.
prinsip dari reaksi PCR sendiri itu ada denaturasi. Denaturasi tersebut, denaturasi artinya adalah dengan suhu tinggi untuk membuka untai dari DNA. Terus kemudian ada annealing, tahap annealing, ini tahap penempelan primer pada template. Terus kemudian tahap elongasi ini adalah pemanjangan untai DNA. Jadi kalau template-nya, misalkan target PCR-nya ada 117 basa, maka template-nya, primernya itu panjangnya kurang lebih 20, paling panjang 20 basa, nanti kan itu perlu memanjang sesuai dengan target PCR. Karena itu perlu fase yang disebut sebagai fase elongasi yang tempat yang enzim utama yang bekerja di sini adalah enzim polimerase. Nah, ini adalah satu siklus reaksi terdiri dari denaturasi, annealing, dan elongasi. Untuk satu kali reaksi PCR sendiri itu perlu sekitar 40-an, minimal 40 siklus. Jadi dalam satu siklus kan ada ini kurang lebih itu ya berapa tuh? 3 sampai 5 menit ya untuk satu kali siklus. Nah, dikalikan aja untuk 40 siklus. Sebenarnya tergantung mesinnya ya. Ada mesin yang fast, ada mesin yang standar aja. Kalau mesin yang fast itu dalam satu kali running itu bisa mengerjakan bisa selesai dalam waktu 1,5 jam. Kalau mesin yang reguler yang standar itu 2 jam untuk reaksi ini. Nah, setelah tadi direaksikan, maka inilah hasil yang ada pada reaksi PCR. Nah, ini kontrol. Jadi nanti kontrol, ini standar ya, standar larutan standar. Dari standar ini nanti kita akan bisa bikin kurva standar. Terus kemudian ini ada sampel. Ada sampel. Nah, ini kalau kita banyak ya, ini kita banyak. Ini negatif kontrol. Jadi di dalam satu kali running harus ada positif kontrol, harus ada negatif kontrol. Itu semua merupakan kontrol untuk reaksi. Apa itu kontrol reaksi nanti saya sebut, saya ini di slide berikutnya. Nah, ini kalau hasilnya itu positif maka akan nampak atau teramplifikasi ya, saya bilang positif. Ini karena ini yang saya tampilkan di sini adalah gen internal yang harusnya memang teramplifikasi gitu. Nah, nanti kalau teramplifikasi maka akan tampak kurva seperti ini. Ini adalah cycle-nya. Ini cycle keberapa? Misalkan nih yang sampel warna pink. Warna pink ini nanti kurvanya akan naik pada sekitar 22. Maka cycle threshold-nya itu adalah 22. Terus sampel yang warna Tosca ini naik pada cycle ke 32. Itu nanti dilihat. Itu nanti disebut sebagai cycle threshold-nya. Cuman kita harus bikin dulu apa itu threshold dan sebagainya, itu nanti untuk bagian molekuler ya. Nah, untuk interpretasi hasil sendiri. Yang pertama sebelum kita analisis, kita interpretasi. Kita lihat kontrol kualitasnya dulu. Misalkan untuk positif kontrol itu sudah ada di dalam mix PCR ya. Itu fungsinya adalah untuk mengontrol kinerja dari regensia, baik itu enzim, primer maupun probe. Itu harus kurvanya harus naik. Artinya harus berada pada CT kurang dari cycle threshold kurang dari 40. Jadi artinya sebelum siklus ke 40 sudah harus naik kurvanya. Terus untuk negatif kontrol ini fungsinya adalah untuk mengontrol kinerja kontaminasi regensia dan lingkungan. Harusnya negatif kontrol ini tidak boleh teramplifikasi. Jadi kalau teman-teman lihat tadi di atas itu ada garis mendatar, yang ini ya. Yang ini kan mendatar ya. Mendatar ini tidak boleh naik. Kalau naik artinya ada kontaminasi. Ada kontaminan baik itu dari pemeriksa maupun dari lingkungan. Nah, dalam hasil real time PCR-nya pada kedua gen, baik itu gen OR1AP dan N, itu harus negatif atau CT-nya lebih dari 40. Artinya kurvanya naik setelah siklus 40. Kalau kurang dari itu, kalau kurang dari itu ya dianggap ada kontaminan. Terus kemudian kontrol internal. Kontrol internal itu adalah gen-gen yang memang harus ada di dalam reaksi PCR. Kebetulan kalau yang kita pakai itu adalah gen manusia, RNA-seq, dan ini dalam setiap reaksi PCR harus ada. Fungsinya adalah untuk mengontrol kinerja ekstraksi RNA dan kemungkinan kontaminasi. Artinya ketika tidak ada kontrol internal, tidak naik, kurvanya tidak naik, maka reaksi PCR-nya tidak berhasil. Kemungkinan karena proses ekstraksinya tadi yang gagal. Dari ketiga hasil tersebut teman-teman bisa menyimpulkan ya, kira-kira bisa menyimpulkan hal-hal yang mempengaruhi kualitas dari RT-PCR, kualitas hasil dari RT-PCR seperti
ada kontaminan atau tidak, terus kemudian proses ekstraksinya apakah RNA yang dihasilkan murni atau tidak. Bahkan kita bisa menilai apakah sampel swab yang dikirim ke lab itu layak untuk dianalisis atau tidak. Itu berdasarkan dari interpretasi hasil yang kita lakukan. Nah, untuk kesimpulan hasilnya sendiri, tadi untuk target gennya kan ada 2 ya, gen ORF1. Kita pakai CDC, kalau CDC China, ini berdasarkan CDC China. Ini gen ORF-AB, target gennya adalah gen ORF1AB, kemudian dan gen N. Nah, kalau kedua gen ini positif dengan CT kurang dari 40, maka disebut sebagai positif COVID-19. Kalau hanya salah satu saja tidak bisa ditimbulkan dan harus diulang konklusif. Terus kalau dua-duanya negatif ya negatif, tetapi kalau ini negatif dan kontrol internalnya tidak ada atau tidak naik, maka disebut sebagai tidak valid. Tidak valid ini kita perlu eksplor lagi, kemungkinan ada kesalahan waktu ekstraksi atau bahkan sampelnya sendiri yang tidak layak atau tidak valid untuk dilakukan uji PCR seperti itu. Oke, baik, saya kira cukup sekian ya tentang ini sebenarnya materi untuk awam. Jadi saya mohon maaf kalau banyak istilah-istilah yang molekuler gitu. Mungkin bisa teman-teman tanyakan nanti. Terima kasih, saya kembalikan ke panitia. Oke, terima kasih kepada Dr. Andriani M. Biomed selaku materi kedua yang telah menjelaskan materi terkait real-time polymerase chain reaction atau RT-PCR. Untuk seluruh peserta, sudah saya buka sesi tanya jawab di kolom komentar. Bagi yang ingin bertanya kepada Dr. Andriani, waktu dan tempatnya saya persilahkan langsung bisa di kolom komentar, atau ada yang mau interaksi secara langsung bisa. Oke, sambil menunggu pertanyaan yang masuk, saya ingin menginformasikan kepada seluruh peserta webinar kali ini bahwa sebelum acara ini selesai, diharapkan untuk tidak meninggalkan ruang meetingnya terlebih dahulu, karena di akhir acara kita akan mengadakan sesi foto bersama. Untuk itu, selama sesi foto bersama nantinya, saya harapkan teman-teman semua bisa menghidupkan kamera depannya untuk bisa foto bersama. Ini ada suaranya sih. Tapi dibikin kan? Oh, berarti ini nggak masuk deh. Jadi Cuma buat suara doang gitu. tadi kan di kalau mau ada suara ini. Berarti ada pertanyaan dulu sih. Oke, ada pertanyaan pertama yang masuk dari Atina di Skimawarni. Apa hal yang menyebabkan sampel swab tidak layak atau valid untuk tes RT-PCR? Mungkin langsung dijawab atau mau ditambung dulu, Dr. Andriani? Saya langsung jawab aja ya. Oke, silakan. Bisa. Oke. Tadi tolong diulang lagi, Mas. Pertanyaan pertama dari Mbak Atina Rizky Mawarni. Pertanyaannya adalah apa hal yang menyebabkan sampel swab tidak layak atau valid atau tidak valid untuk tes RT-PCR? Oke, terima kasih. Jadi untuk reaksi PCR sendiri ada proses hulu yang sangat berpengaruh, gitu, sangat mempengaruhi hasil reaksi PCR. Nah, tadi teman-teman sudah lihat ya, di situ ada proses mixing proses hulu yang dikerjakan sebelum reaksi PCR. Itu ada proses mixing, terus kemudian ada proses ekstraksi, dan tentu saja proses pengambilan dan transportasi dari swabnya sendiri. Nah, kita analisis satu-satu. Untuk proses mixingnya sendiri, proses mixing ini kesalahannya bisa dari kesalahan kit atau bisa dari kesalahan human yang mengerjakan. Contohnya misalkan nih enzimnya jumlahnya kurang banyak. Enzimnya harusnya 4, itu 2, karena itu jumlah ya 4 mikrolit ya. 4 mikrolit itu jumlah yang sangat kecil sekali. Kadang ketelitian dari operator itu sangat berpengaruh. Itu kesalahan yang human. Kalau itu kesalahan saya ulangi lagi ya, ini kesalahan yang human. Terus kalau misalkan kesalahan dari kitnya atau reagen kimia yang kita pakai, itu bisa karena reagennya kadaluarsa dan sebagainya, atau nyimpannya bukan pada tempat-tempat yang dingin, karena ini reagen harus disimpan pada tempat yang dingin. Terus proses hulu berikutnya adalah proses ekstraksi. Nah, reaksi PCR ini akan berhasil kalau RNA yang direaksikan itu adalah RNA yang murni.
Jadi kalau masih bercampur dengan apa namanya protein, banyak pencampur protein di situ, banyak kontaminan, banyak pengganggu berupa protein. Protein itu kan ada di dalam sel ya, banyak ya. Itu nanti akan sangat mengganggu proses ekstraksi, proses reaksi PCR. Tadi grafiknya tidak akan naik kalau banyak proteinnya. Gitu. Jadi proses ekstraksi harus benar-benar dikerjakan secara delicate agar menghasilkan kualitas RNA yang bagus untuk apa namanya proses RT-PCR gitu. Terus dari proses dulu yang lain seperti transport dari PTM ya, transport PTM tentu saja memakai standar-standar yang sudah dikeluarkan oleh WHO untuk apa namanya transport dari dangerous goods ya. Terus kemudian penyimpanan sendiri kan kalau kita menyimpan sampel dalam suhu ruang itu tentu saja daya tahan ketahanannya akan berbeda dengan ketika kita menyimpan sampel pada suhu minus 80 misalkan. Nah, kalau mengamankan supaya sampel tersebut tidak rusak ya harus dikemas dalam apa namanya ice box misalkan seperti itu. Terus kemudian pengambilan swab-nya sendiri, faktor pengambilan swab. Kalau pengambilan swab-nya itu pada lokasi yang salah atau bahkan itu menyentuh air liur misalkan ya, menyentuh air liur kalau kita ngambil sampel yang orofaring yang dari mulut itu nanti akan merusak dari RNA tersebut. Tentu saja akan berpengaruh terhadap reaksi dari PCR. Jadi tidak sangat banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi kualitas dari hasil reaksi PCR. Itu saya kira yang bisa saya jelaskan. Oke, terima kasih Dr. Andriani telah menjawab pertanyaan yang pertama. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua, ada yang kirim pesan ke saya secara private. Dia bertanya, selamat pagi, izin bertanya kenapa dalam PCR yang dicek adalah gen ORF1AB dan gen N saja? Apakah bisa dengan gen lainnya pada virus? Oke, bisa. Jadi tadi saya sebutkan bahwa ada gen yang spesifik yang ada pada SARS-CoV-2, termasuk ORF1AB yang sering digunakan ya ORF1AB. ORF itu kepanjangan dari Open Reading Frame 1AB. Terus kemudian ada juga gen N, ada gen E, ada gen M, dan ada gen S. Ada 5 gen yang bisa digunakan sebagai apa namanya reaksi RT-PCR, sebagai target pada reaksi RT-PCR. Nah, untuk penentuan target mana yang dipakai itu tergantung dari standar yang kita pakai. Kita pakai standar yang mana nih? Kita mau pakai standarnya CDC China atau kita mau pakai standarnya dari CDC Amerika misalkan seperti itu. Tetapi dari semua standar itu harus diakui oleh WHO seperti itu. Jadi kita terserah mau pakai yang mana. Amerika sendiri kan pakai N1, N2, N3 justru malah. N1, N2, N3. Jadi N sendiri itu ada variasinya lagi, ada N1, N2, N3 gitu. Itu tuh salah satu contohnya. Nah, kalau yang WHO itu pakai 3 gen ORF1AB atau disebut juga RDRP ya. Terus kemudian ada gen E sama gen N gitu. Prinsipnya adalah gen-gen yang digunakan sebagai target itu adalah gen-gen yang spesifik untuk apa namanya organisme tersebut. Gitu. Kalau kita mau mengidentifikasi organisme seperti itu. Jadi nggak masalah, tergantung dari standar yang mau kita pakai gen mana saja. Tapi asal standarnya tersebut diakui oleh WHO, itu aja. Untuk penegak dalam hal ini dalam kasus COVID ya, kasus COVID-19 ya. Sebenarnya kalau untuk reaksi RT-PCR pada umumnya ya terserah kita mau memakai yang mana gitu. Oke, silakan lanjut. Oke, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Saya tadi sempat terlewat. Ada pertanyaan yang pertama. Selamat pagi, Dr. Andriani. Materinya menarik dan tidak membosankan. Bagaimana kriteria sembuh pasien menurut Dr. Andriani? Setelah 2 kali PCR berturut-turut negatif seperti Dr. Arif sampaikan, atau melihat kondisi sehat pasien setelah 28 hari karantina dengan alasan seperti yang Dr. Andriani sampaikan, bahwa PCR masih bisa positif setelah lebih dari 21 hari karena masih terdeteksi fragmen virus namun sudah tidak menularkan. Terima kasih. Jadi menurut Dr. Andriani kira-kira kriteria sembuhnya pasien itu seperti apa? Itu yang ditanyakan. Oke, kalau kita mengacu pada WHO ya, di Kemenkes itu mengacu pada WHO. Jadi kriteria kesembuhan pasien ya dua kali swab berturut-turut hasilnya negatif. 2 kali swab pemeriksaan PCR, bukan swab ya. Jadi 2 kali pemeriksaan RT-PCR hasilnya negatif. Walaupun itu masih, walaupun ada jurnal yang menyebutkan bahwa
discharge dalam waktu 1 bulan atau 21 hari virusnya sudah tidak aktif dan sebagainya. Tapi saat ini yang tetap dipakai adalah 2 kali swab, pemeriksaan PCR, hasilnya negatif. Itu dalam 2 hari berturut-turut. Gitu. Jadi tetap pakai acuan yang itu. Oke, ada pertanyaan selanjutnya Dr. Andriani dari M. Abduh. Selamat siang Dr. Andriani, materi yang luar biasa dokter. Izin bertanya, saya rapid test tahap pertama 1 tanggal 19 Juni hasilnya non reaktif. Kemudian setelah 4 hari pasca rapid saya panas tinggi dan izin tidak masuk kerja. Setelah rehat beberapa hari panas saya berangsur turun dan hari ini Sabtu 20 Juni rapid test tahap 2. Apakah kemungkinan reaktif itu masih ada dok? Mohon penjelasannya, terima kasih. Tadi ini loh Mas enggak. Mau diulang? Reaktif tanggal berapa? Tanggal 19 ya? Oke, saya ulang ya. Materi, oke. Izin bertanya dokter, saya rapid test tahap pertama 1 tanggal 19 Juni, hasilnya non reaktif. Kemudian setelah 4 hari pasca rapid, saya panas tinggi dan izin tidak masuk kerja setelah rehat beberapa hari. Setelah rehat beberapa hari, panas saya berangsur turun. Dan hari ini, Sabtu 20 Juni, rapid test tahap 2. Apakah kemungkinan reaktif itu ada dok? Mohon penjelasan. Terima kasih. Mungkin 19 Mei itu. 19 Mei yang pertama. Mungkin. Jadi kalau untuk tes rapid itu ada 2 nilai. Rapid di Indonesia ini kan rapidnya yang berdasar antibody ya. Jadi antibody base, artinya itu respon tubuh terhadap antigen berupa virus. Nah, kalau yang antibody base ini itu yang dinilai 2. Yang dinilai bisa IgM atau IgG, IgG atau IgM. Nah, kalau IgM ini biasanya itu pada awal-awal infeksi. Kemudian yang kemungkinan ya 2 minggu nanti baru baru hilang itu IgM-nya. Terus kalau IgG itu proses menandakan proses infeksi yang sudah berlangsung lama. Bisa 2 dan IgG ini bisa bertahan sampai 6 bulan pasca infeksi gitu. Jadi kalau ditanya apakah kemungkinan bisa positif apakah bisa reaktif, bisa. Gitu. Jadi saudara yang menanyakan apakah bisa reaktif setelah mungkin lewat 1 bulan bisa. Tapi tergantung antibodi yang mana, bisa IgM atau IgG. Gitu. Oke, terima kasih. Mungkin maksudnya tadi bukan 19 Juni ya, Dokter Andriani ya, karena kalau 19 Juni berarti kemarin ya. Ya. Dan ada case. Biasanya kalau jaraknya itu 7 hari dari rapid pertama dengan rapid kedua itu 7 hari. Gitu. Tapi kalau misalkan bulan lalu periksa, ini mau periksa lagi untuk rapid, apakah kemungkinan positif? Bisa, sangat bisa. Tapi saya perlu ingatkan untuk rapid sendiri kan antibody base ya, artinya tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Arif untuk rapid sendiri. Karena ini berdasar antibodi, maka tingkat spesifitasnya kan 70%. Klaim dari rapid adalah 70%. Artinya ada kemungkinan positif palsu, ada juga kemungkinan negatif palsu. Itu. Karena itu tetap golden standarnya adalah dengan marker-marker RNA. Bisa itu pemeriksaan PCR maupun dengan TCM. Itu. Oke, ada selanjutnya. Tadi ada direspon juga sama yang nanya dokter, bahwa itu selisih rapidnya antara rapid 1 dan rapid 2 mungkin 1 minggu saja katanya. Iya, paling cepat 7 hari. Untuk rapid pertama dengan rapid kedua 7 hari paling cepat. Karena dikhawatirkan nanti kalau pada awal itu kan belum terbentuk antibodi, karena itu diulang lagi untuk rapid yang kedua minimal 7 hari setelah rapid yang pertama. Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ketika seorang pasien dinyatakan sembuh, apakah virus tersebut benar-benar sudah hilang dari dalam tubuhnya, atau masih ada namun sudah tidak aktif dan tidak menularkan? Oke, baik. Pada prinsipnya reaksi untuk kriteria penyembuhan pasien itu adalah dengan pemeriksaan 2 kali swab PCR berturut-turut yang negatif. Gitu. Nah, seperti tadi saya sebutkan. Kalau tingkat limit deteksi dari PCR sendiri ya, limit deteksinya itu adalah sekitar 5 kopi virus untuk setiap reaksi. Jadi kalau di bawah 5 ya nggak akan terdeteksi gitu. Itu berdasarkan panduan kit yang kita pakai. Nah, kalau di bawah 5 itu kita tidak akan bisa mendeteksi itu. Nah, untuk
apa namanya, apakah virusnya masih ada atau tidak ya? Saya jawab kalau di bawah 5 ya kita tidak ada gitu. Terus kemudian apakah apa namanya, kalau kita pakai acuannya adalah swab, ya berarti ya yang bisa kita jawab adalah di dalam tenggorokan dan hidung tidak ditemukan RNA. Tetapi kan kita tidak tahu. Seperti yang tadi saya sebutkan di awal bahwa si RNA ini kan, si virus ini kan bisa masuk kemana saja, asal apa namanya, organ tersebut punya H2 reseptor. Gitu. Tetapi kita tetap mengacu pada ketentuan dari WHO bahwa seseorang dinyatakan sembuh itu apabila pemeriksaan swab PCR-nya 2 kali berturut-turut apa namanya, negatif. Itu. Oke, kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya dokter, ini dari Irfan Lefrandi Maulana. Izin bertanya dokter, berapa jumlah alat serta operator RT-PCR di Kalbar dokter? Kemudian dalam sehari biasanya dapat memeriksa berapa sampel ya dok? Terima kasih. Oke, kita punya alat 3 untuk RT-PCR. Tapi kan untuk PCR tadi sudah saya jelaskan tidak ini ya, tidak hanya alat RT-PCR saja ya, jadi perlu untuk ekstraksi, terus kemudian perlu mixing dan sebagainya. Nah, selain RT-PCR kan perlu sumber daya juga. Saat ini untuk operator sendiri kita untuk tenaga molekulernya ada kurang lebih 14 yang sudah kami latih untuk apa namanya, RT-PCR, untuk metode RT-PCR dalam deteksi COVID. Itu alat ada 3. Terus untuk kapasitasnya sendiri saat ini 60, sekitar 64 spesimen, tetapi mulai hari ini kami akan scale up ke 120 sampel dalam sehari. Demikian. Oke, terima kasih Dr. Andriani. Saya juga mengundang Dr. Arif jika ingin menambahkan atau menjawab berbagai pertanyaan yang sudah muncul di kolom komentar, saya persilakan. Kita lanjut, ada pertanyaan selanjutnya, ini dikirim lewat WA secara personal ke saya. Pertanyaannya, apa media transport untuk pemeriksaan COVID PCR yang tepat? Dan kenapa pemilihan gen untuk pemeriksaan PCR di Indonesia dan Amerika berbeda? Pemilihan standar pemeriksaannya berdasarkan apa? Oke, jadi pemilihan apa namanya, standar dalam target gen ya, dalam target gen ya. Target gen ini memang berbeda-beda. Ini semua tergantung dari kebijaksanaan yang dipakai oleh masing-masing negara. Jadi kita mau menganut yang mana. Itu semua apa namanya, diserahkan kepada pengambil kebijakan dari masing-masing negara mau memakai acuan yang mana. Apakah acuan dari US, CDC US atau CDC China atau acuan dari WHO. Dari WHO sendiri menyerahkan semuanya kepada masing-masing negara. Asal itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Artinya gini, tadi saya sebutkan bahwa gen N itu antara apa namanya, SARS, MERS dan SARS-CoV itu kan berbeda. Itu kan berbeda. Jadi bisa dipakai sebagai acuan dan itu memang sudah terstandar ya. Dan itu adalah wewenang dari masing-masing negara untuk memakai acuan yang mana. Bahkan kita masing-masing lab diperbolehkan nih untuk memakai standar yang mana. Boleh kita pakai standar dari WHO atau standar dari CDC China atau kita pakai standar dari CDC US, misalkan seperti itu. Kita masing-masing lab dipersilahkan tergantung dari ketersediaan kit yang ada. Gitu. Mohon dipahami bahwa kit ini apa namanya, menjadi rebutan seluruh dunia. Gitu. Jadi yang jadi masalah itu kan kit mana yang tersedia, maka itulah yang kita pakai. Itu saya kira yang bisa saya jelaskan. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan selanjutnya, dokter, apakah pemeriksaan TCM sama efektifnya dengan PCR? Oke, jadi saya sudah jelaskan di atas tadi bahwa TCM itu merupakan salah satu bentuk dari pemeriksaan rapid. Artinya rapid itu cepat ya. Nah, rapid itu cepat. Prinsip dari TCM sendiri adalah mengenali RNA. Mengenali RNA yang ada pada sediaan yang akan diuji. Gitu. Jadi yang dipakai adalah cuma dilakukan secara rapid, artinya dia tidak diamplifikasi terlebih dahulu, terus kemudian juga tidak diberikan primer dan sebagainya. Kalau prinsip kerja dari TCM itu adalah nanti memakai cartridge yang apa ya, cartridge yang sudah ya saya bahasa sederhana ya.
Sehingga treatnya ini digunakan untuk mengenali RNA yang ada pada sampel yang sudah dimurnikan terlebih dahulu gitu. Nah, kalau PCR itu satu hal yang tidak ada pada TCM adalah diamplifikasi terlebih dahulu. Kemudian ditempeli tadi dengan primer yang sudah diberikan pelacak atau probe. Itu perbedaannya. Terus kalau masalah sensitivitas atau akurasi ya, kalau bahasanya saya bikin akurasi. Urutannya seperti ini, PCR itu paling tinggi, terus kemudian sedikit di bawahnya adalah TCM, terus baru di bawahnya lagi ada rapid antibody. Gitu. Itu masalah akurasinya. Oke, baik. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Herlin Sapta. Apakah kalau hasil tes swab melalui hidung sudah lebih dari 7 hari, maka tes swab harus diulangi lagi? Tes swab yang lebih dari 7 hari negatif. Ya, tidak perlu, tergantung Anda OTG atau tidak. Kalau kalau hasil rapidnya itu reaktif ya tetap dua kali swab. Tapi kalau Anda tidak reaktif ya satu kali cukup. Ada pertanyaan sambungan dari pertanyaan yang terkait transport untuk pemeriksaan COVID PCR tadi. Ya, apakah berdasarkan iklim, geografis, atau gen orang-orang Indonesia? Maksudnya gimana ya? Maksudnya gimana? Tadi menyambung pertanyaan dari apa media transport untuk pemeriksaan COVID PCR yang tepat, dan kenapa pemilihan gen untuk pemeriksaan PCR di Indonesia dan Amerika berbeda. Nah, menyambungnya apakah berdasarkan iklim, geografis, dan atau gen orang-orang di Indonesia. Waktu saya juga kurang paham nih gimana nih. Mungkin kita skip dulu ya. Enggak dengar soalnya. Oh gitu. Enggak, sebenarnya kalau kita ngomongin gen ya, susunan gen dari antara ancestor-nya, antara SARS-CoV-2 yang ditemukan pertama kali di Wuhan dengan saat ini yang ada di Indonesia, kalau secara filogenetik tentu saja berbeda. Ada mutasi di situ dan sebagainya. Tetapi saya perlu ingatkan lagi bahwa walaupun ada beberapa region dari gen itu yang berbeda, tetapi ada gen-gen yang conserve. Artinya sama itu dari mulai virus yang dari Wuhan dulu dengan sekarang yang menyebar di Indonesia sama. Ada daerah-daerah tertentu. Walaupun ada juga daerah yang berbeda, tetapi yang kita pakai sebagai acuan untuk target PCR itu adalah gen-gen yang conserve, artinya gen-gen yang tidak berubah sejak zaman dia dulu masih di Wuhan atau di Indonesia atau bahkan yang yang kemarin kasus banyak kan di itu ya, di Itali maupun di Brasil dan sebagainya itu gen-gen tersebut conserve, artinya sama gitu. Walaupun ada beberapa region yang berbeda, tetapi yang dipakai sebagai target PCR, target gen pada PCR itu adalah gen-gen yang conserve, artinya tidak berubah dan tidak bermutasi. Mungkin Dr. Arif ingin menambahkan, silakan dokter. Oh, baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya tadi mungkin lebih ke arah populasi gitu mungkin ya pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya seperti ini, kita kalau dari segi genetiknya memang berbeda dari rasnya ya. Misalnya kita Kaukasia, kemudian Mongolia, Mongoloid seperti itu, Afrika seperti itu. Jadi memang otomatis akan ada perubahan di tubuh, perbedaan ya secara fisik maupun genetik dari orang yang tinggal di negara mana dengan orang yang tinggal di negara yang lain. Tapi kalau untuk virus tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Andriani bahwa ya memang ada perbedaan tapi tetap ada samanya gitu. Jadi kalau kita lihat virus di mana aja akan ada perbedaan tetapi tetap ada gen-gen yang sama yang kita buat jadi marker atau jadi primer itu ya Dr. Andri ya. Nah, untuk di manusianya sendiri yang sama adalah reseptor ACE2 tadi, reseptor S2 tadi gitu. Jadi dimanapun kita tetap ada karena memang gunanya itu kan untuk transportasi ya sebenarnya zat-zat di dalam tubuh itu gitu. Jadi kalau dikatakan lingkungan itu ada perubahan bisa, kemudian iklim itu bisa, tapi tidak spesifik ya, tidak menyebabkan adanya perbedaan yang jauh lah antara misalnya COVID-19 di negara mana dengan negara kita.
Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Dokter Arif. Saya juga mengajak kepada rekan-rekan peserta jika ada pertanyaan lagi terkait materi pertama maupun materi kedua, saya persilakan. Mungkin diskusi sedikit ya dengan Dokter Andriani ya. Dok, kalau untuk idealnya itu satu pemeriksaan PCR itu berapa lama, Dok? Sampai kita tahu hasilnya gitu. Rata-rata aja. Oke, jadi kalau di laboratorium sendiri ya, di laboratorium sendiri itu sampel yang datang sore, besok pagi akan langsung kita kerjain jam 8. Tapi perlu diingat bahwa tadi sebelum tahap PCR kan ada tahap-tahap hulu yang harus kita kerjakan seperti ekstraksi dan mixing. Ekstraksi dan mixing itu perlu waktu 6 jam sampai 7 jam. Terus kemudian PCR-nya sendiri perlu 2 jam. Untuk analisisnya sendiri sekitar setengah jam sampai 1 jam. Jadi sekitar berapa tuh? 7 tambah 3, 10 jam. Jadi kalau pagi ya malam sebenarnya udah keluar. Cuman kan ada proses administrasi di situ ya. Untuk lab sendiri harus lapor ke beberapa tempat. Jadi lapor ke Balitbangkes dan lapor ke Dinas Kesehatan. Jadi nanti setelah itu barulah yang berwenang mengumumkan adalah Dinas Kesehatan. Seperti itu. Jadi untuk hasilnya biasanya besoknya sudah bisa diketahui. Jadi kalau misalkan hari ini besok dikerjakan PCR-nya, rusak keluar. Kemudian ini Dok, sekali ngerjain PCR itu bisa berapa sampel sih Dok gitu? Apa cuma satu aja? Atau tergantung yang semua datang tergantung gitu? Kapasitas dari mesinnya. Okay. Nah, kapasitas mesinnya itu rata-rata satu mesin itu sekitar 74. Kami ada 3 mesin, ya kalikan 3 aja. Cuman masalahnya itu kan tidak hanya reaksi PCR-nya, tetapi ada proses dulu di situ. Ada ekstraksi, yang berat itu di ekstraksi. Ekstraksi itu perlu waktu 6 jam untuk mengerjakan kurang lebih 60 sampel swab. 6 jam, 60 sampel swab. Jadi itu kan memakan waktu dan tenaga yang cukup ekstra ya untuk mengekstraksi 60 sampel tersebut. Gitu. Jadi selama ini ya kita sesuaikan aja, walaupun jumlah mesin PCR kita banyak, tetapi kan tenaga untuk ekstraksinya kan masih terbatas. Jadi ya tetap kita sesuaikan. Jadi sebenarnya sama ya Dok waktunya. Misalnya satu aja yang datang nih sampelnya, sama 20 sampel itu sebenarnya sama ya? Waktu pas saat ngerjain PCR-nya itu bisa sama 20 ya? 20 sampel dengan 60 sampel tetap sama. Jadi tergantung kapasitas dari ekstraksi dan kapasitas dari mesin. Baik Dok. Biasanya kan pasien tuh nanya atau keluarga atau masyarakat awam tuh kan nanya. Ya, apa kadang bisa keluar hasil lama ya. Hasil lama kalau di kita karena tadi itu kan ada beberapa hal yang sampelnya inkonklusif. Inkonklusif itu harus diulang dulu. Kami ulang dulu. Bisa dari ulang ketika mix PCR-nya atau ketika nanti mix PCR-nya itu hasilnya masih inkonklusif harus kita ulang lagi untuk ekstraksinya. Jadi bisa berhari-hari itu tapi itu jarang terjadi. Paling kalau inkonklusif kayak gitu besoknya sudah kami running ulang dan keluar hasilnya. Gitu. Nggak nyampe yang sampai 1 bulan. Dulu itu kan pernah di Kalbar sampai keluar 1 bulan. Itu karena labnya kan masih di Jakarta dan di Jakarta sendiri kan antriannya dari berbagai provinsi ya. Gitu. Oke, terima kasih Dok. Ya, sama-sama Dokter Arif. Nah, mungkin kita kembali lagi ke diskusi awal kita. Saya akan buka kembali sesi tanya jawab untuk seluruh pemateri, baik dari pemateri pertama, kedua, Dokter Arif dan juga Dokter Andriani. Oke, langsung saya bacakan. Ada pertanyaan baru dari Herlin Sapta. Untuk mengetahui positif atau negatif COVID, apakah cukup langsung tes swab sekali saja, ataukah harus didahului dengan rapid test? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab sama Dokter Arif maupun Dokter Andriani. Silakan. Saya coba jawab ya. Untuk ini ya, apakah untuk mengetahui positif atau negatif COVID, apakah kita cukup sekali tes swab saja atau harus didahului dengan rapid test?
Seperti itu, Dokter Arif. Ya, ini kalau untuk saya sendiri merupakan dilema ya. Kalau saya sih maunya langsung aja di swab, langsung di swab gitu. Karena menurut saya rapid test itu hanya memperlihatkan kita punya antibody terhadap virus, tapi kan virusnya tidak spesifik seperti itu. Tapi untuk di Indonesia seperti yang diberitahu Dr. Andriani tadi bahwa kita ikut panduan Kemenkes ikut ke panduan CDC dan dari WHO. Jadi memang seperti itu. Jadi ada kecurigaan, kita harus melakukan rapid test dulu. Nah, dari hasil rapid test itu baru dilakukan swab gitu. Tapi kalau pertanyaannya untuk mengetahui positif atau negatif COVID, ya satu-satunya cara ya pakai swab tadi gitu. Rapid test itu hanya bantuan aja untuk screening aja. Jadi kan kita nggak bisa periksa semuanya, jadi ya yang diperiksa yang positif-positif, yang reaktif-reaktif saja di rapid test seperti itu. Tapi harusnya sih kalau kita mau tahu kita terkena COVID-19 atau tidak ya hanya dengan caranya ya dengan melakukan pemeriksaan swab tadi. Seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, ada yang bertanya tentang jumlah kasus nih, Dok. Jadi selamat siang, izin Kak bertanya kepada Dr. Arif, apakah mungkin jumlah kasus positif Pevina Sembel atau COVID-19 tadi sama atau bahkan lebih dari jumlah kasus flu Spanyol, Dok? Silakan, Dok. Saya kembalikan lagi ke slide-slide di awal tadi, dan dari definisi dari COVID-19 sendiri sudah dari Desember 2019 ya. Dan bukan biasanya ya, dari perilaku masyarakatnya seperti itu, kalau dari saya pribadi sih, saya menganggapnya itu semua kita warga negaranya ini udah kena gitu. Cuma kita tanpa gejala gitu, dan kita belum diperiksa, itu bedanya. Menurut saya siapapun yang diperiksa, insya Allah akan positif seperti itu. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya dokter, sekitar 6 hari yang lalu banyak berita yang beredar di media massa tentang penemuan obat kombinasi yang ditemukan oleh BNPB bersama Universitas Airlangga, dan kedengarannya juga akan dipasarkan. Bagaimana pendapat Dokter Arif dan juga Dokter Andriani mengenai hal tersebut? Apakah hal ini membawa harapan baru bagi bangsa ini terhadap COVID-19 atau bisa dibilang hanya penemuan semata? Terima kasih dokter. Mungkin Dokter Andriani dulu mungkin. Ada kira-kira nggak ya? Oke, baik. Menanggapi tentang ini ya, obat yang ditemukan oleh sejawat di Universitas Airlangga yang bekerja sama dengan BIN dan BNPB, saya kira seperti ini. Jadi setiap obat yang akan dipasarkan itu harus lewat beberapa uji dulu, baik itu uji preklinik maupun uji klinis gitu. Itu harus lolos uji terlebih dahulu. Dan saya yakin beliau-beliau yang mengeluarkan obat ini itu sudah merupakan peneliti-peneliti kebanggaan Indonesia yang mengikuti kaidah-kaidah tersebut gitu. Nah, untuk terapi dari COVID-19 sendiri kan sudah jelas ya dari panduan WHO bahwa terapinya adalah terapi antivirus, terus kemudian high dose vitamin C, terus kemudian ya kalau ada kloroquine kan sempat dianjurkan, tapi sekarang kan sudah tidak diinikan lagi gitu. Jadi saya kira kalau misalkan obat yang dikeluarkan, saya terus terang belum membaca komposisi dari regimen terapi yang dikeluarkan oleh Universitas Airlangga, BIN dan BNPB tersebut. Tapi saya kira kalau itu mengikuti kaidah dan dan petunjuk dari WHO, saya kira layak untuk dibilang sebagai harapan baru gitu. Baik, saya sambung ya dok ya. Jadi kebetulan saya udah baca, dan dari awal bahkan webinar pertama saya itu dari yang saya ikuti ya di zaman COVID ini tentang kloroquine dan hidrokloroquine. Jadi ceritanya dari Dokter Andri melihat dari sisi mungkin kecepatan obatnya ya dok ya.
sesuatu obat itu tuh kan harus sebelum ke manusia itu kan banyak tuh uji-ujinya gitu. Jadi kesannya itu terlalu cepat dan mungkin ya memang terlalu cepat karena apalagi untuk kasus seperti ini biasanya perlu waktu yang lama. Dan ada lagi keistimewaan ya dari si virus ini bahwa dia mudah bermutasi. Jadi bisa aja virus yang menyerang kita di bulan Desember sama bulan Mei, bulan Juni ini udah berbeda gitu. Jadi saat kita ngobatin istilahnya dalam tanda kutip yang bulan Januari, ternyata dia udah berubah di bulan-bulan ini gitu. Mungkin itu yang dari sisi itunya. Kalau dari Dr. Andriani melihatnya harusnya masih ada step-stepnya lagi ya dok ya. Dan saya juga sudah lumayan, saya baca kemarin beritanya dan isinya itu ada antivirus, ada antibiotik, ada kloroquine sama vitamin. Jadi kalau saya itu mengembalikannya ke unsur penyebab atau etiologi dari penyakit ini kan virus lah ya. Jadi normalnya kalau virus kita lawan dengan antivirus dong kan seperti itu. Loh kenapa kok di situ ada antibiotik? Kemudian ada juga obat yang buat malaria seperti itu. Nah kemudian kalau untuk vitamin ya saya lebih setuju. Tapi kenapa obat ini kan campuran nih dari beberapa obat untuk pengobatan COVID. Nah ini dikarenakan biasanya ada koinfeksi atau infeksi yang banyak. Jadi satu orang itu bisa kena COVID, bisa kena penyakit-penyakit yang lain juga. Jadi sebenarnya seperti itu. Tapi kembali lagi benar, kalau yang namanya untuk melawan virus ya obatnya antivirus dong. Dan vitamin untuk menjaga kesehatan atau ketahanan tubuh kita. Seperti itu, terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Andriani dan juga Dr. Arif atas jawabannya. Ada yang bertanya lagi dok, jika masyarakat ingin swab test, bagaimana alur yang harus dilakukan? Apakah harus ke RS atau di mana? Lalu untuk biayanya berapa? Oh, ini pertanyaannya pasti muncul. Nih, silakan dijawab dokter. Ya baik, terima kasih Saudari Atina ya. Jadi untuk tes PCR di Untan sendiri, di Rumah Sakit Untan sendiri itu diperuntukkan untuk pasien-pasien PDP kiriman dari Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi kami tidak melayani mandiri. Gitu. Jadi jika ingin jika ada orang yang tidak termasuk kriteria PDP ODP ingin memeriksakan untuk swab PCR itu bisa ke lab swasta, tetapi lab swasta yang ada di Pontianak ini masih dikirim ke Jakarta untuk pemeriksaan PCR-nya. Mungkin hasilnya sekitar 1 mingguan itu baru keluar. Untuk biayanya sendiri mungkin bisa ditanyakan ke lab yang ada di Pontianak ya. Gitu. Setahu saya itu berkisar antara 2 jutaan, 1,8 sampai 2,5 juta untuk satu swab. Ya, satu swab. Jadi kalau 2 swab ya hitung aja sendiri. Gitu. Kalau di Untan belum. Tapi untuk pelayanan mandiri lab swasta yang di Pontianak ini sudah ada yang melayani mandiri, tapi dikerjakan di Jakarta, bukan dikerjakan di Pontianak. Gitu. Kalau karena kapasitas kami masih sangat terbatas dan memang kami fokus di pasien-pasien kiriman dari Dinas Kesehatan Provinsi, seperti itu. Mungkin Dr. Arif mau menambahkan? Di unmute. Oke, terima kasih. Ya mungkin karena media sosial ya, jadi di mana di sini sekian, di situ sekian, ya itu memang bervariasi dan sepertinya yang memang seperti itu selama ini masih memeriksa yang kalau untuk yang di kita ya di RS Untan ya Dr. Andri ya itu seolah-olah free karena ya memang free kan karena nggak terima pribadi jadi semuanya itu disupport baik alat maupun bahan-bahannya gitu karena hal seperti itu jadi kita nggak bisa mengeluarkan harga kayak gitu dan juga untuk yang mandiri itu memang belum bisa kecuali di tempat-tempat lain di Jawa kalau nggak salah saya ada beberapa daerah itu yang sudah bahkan menggratiskan untuk memeriksa mandiri tapi untuk tenaga kesehatan jadi misalnya dokter perawat kemudian yang pokoknya yang tenaga kesehatan ya yang mau periksa itu boleh gratis. Kemudian di beberapa center juga yang mandiri itu juga udah mulai ada. Tapi ya balik lagi mandiri itu
nggak bisa gara-gara nggak sesuai protokol gitu. Sebenarnya saya pengen kan, tapi nggak bisa. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Arif dan juga Dokter Andriani. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, sebenarnya agak mirip, tapi ada yang ditambahin sedikit. Kalau mau tes swab mandiri, kira-kira persyaratannya apa? Kemudian bisa kemana, berapa lama hasil yang bisa diambil. Kemudian kaitan tes dengan seseorang yang ingin melakukan penerbangan itu seperti apa? Mungkin saya jawab ya, karena lebih ke arah swab PCR. Terima kasih, Dokter Mufid ya ini ya, Dokter Mufid. Baik dok, jadi untuk swab sendiri untuk mandiri seperti yang sudah saya jelaskan di atas bahwa kita Rumah Sakit Untan belum melayani karena kapasitas kita masih berlomba-lomba dengan kasus PDP yang hasil tracing, terutama hasil tracing dari Dinas Kesehatan Kalbar. Sebenarnya untuk Kalbar sendiri kita masih kurang kapasitasnya dan kita masih berbagi dengan PT KAP Jakarta, PT KAPP Jakarta. Karena sampel yang dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi saja sehari itu bisa 150-an. Sementara kapasitas kita masih 60. Jadi hari ini kita scale up lah sampai 120, tetapi tetap ada sebagian yang harus kita kirim ke Jakarta supaya tidak retensi lama di Dinas Kesehatan. Itu dari Dinas Kesehatan, kalau kami hanya sekedar untuk menguji ya. Gitu. Nah, terus untuk syarat untuk swab sendiri, kalau di lab swasta tidak ada syaratnya. Jadi memang cuman tidak seperti diagnosis ya. Kalau swab sendiri cukup 1 kali untuk sebagai persyaratan penerbangan, misalkan hanya 1 kali. Terus kemudian, dan sebenarnya menurut info tidak semua bandara mensyaratkan untuk hasil swab. Ada juga yang rapid, misalkan penerbangan ke Solo atau penerbangan ke Makassar itu kan menghendaki rapid, bukan hasil swab PCR gitu. Tapi kalau ke Jakarta perlu hasil swab PCR. Dan itu hanya sekali. Jadi beda dengan penegakan diagnosis. Kalau penegakan diagnosis atau menilai kesembuhan kan harus 2 kali swab. Tapi kalau untuk syarat penerbangan itu hanya 1 kali swab. Untuk biaya sendiri tadi sudah saya jelaskan. Info saja, saya untuk biaya pastinya saya tidak tahu, tetapi yang di lab swasta itu biayanya sekitar 1,8 sampai 2,5 juta. Itu dari saya. Oke, mungkin ada satu pertanyaan terakhir nih dok, tadi barusan masuk juga. Izin bertanya dok, saya pernah dengar dari pemateri webinar lain bertema COVID ini, katanya kalau COVID ini nggak akan hilang, virus ini akan hidup berdampingan dengan manusia, akan tetapi dengan penularan yang lebih smooth. Bagaimana pendapat dokter mengenai tentang hal ini? Apakah COVID-19 memang sulit untuk sepenuhnya hilang atau tetap bisa? Baik, saya coba jawab ya. Ini sebenarnya nanti akan kita bahas di sesi webinar yang ketiga, insya Allah, tentang new normal ya. Gitu. Jadi memang, selama ini sebenarnya virus itu ada, kan? Seperti itu. Bakteri itu ada, pokoknya agen-agen infeksi itu sangat banyak. Kemudian saat bagaimana sih cara mengendalikan infeksi itu, kan seperti itu pertanyaannya. Kita lihat aja kelakuan kita. Saya juga sih kadang-kadang ya. Jadi gimana kita nggak bisa jaga kan hal seperti itu. Jadi harusnya itu virus ini masa inkubasinya 2-14 hari. Udah ambil yang paling ujung aja, berarti kan 2 minggu. Dalam waktu 2 minggu itu kita harus benar-benar dengan protokol yang seperti itu. Misalnya berjarak, nggak kemana-mana, selalu menggunakan masker. Dalam artian tidak akan ada virus baru lagi seperti itu. Tapi kalau dengan kita yang seperti ini, saya rasa ya memang benar. Jadi dengan kata berdampingan itu sepertinya akan terjadi seperti itu. Tapi caranya gimana? Masa kita mau kalah sama virus seperti itu? Jadi kita akan menjaga diri kita sebaik-baiknya dengan protokol-protokol PPI lagi. Kalau saya bilang, apakah virus ini sepenuhnya akan hilang, saya tidak bisa jawabnya. Tetap bisa juga saya tidak bisa tahu. Yang kita inilah, yang sebagai warga negara dan sebagai makhluk hidup di dunia ini yang bisa menjaganya seperti itu. Tapi saya rasa kita sudah dari bulan ya udah hampir 7 bulan kan, dan itu kan kita dalam tanda kutip ya sudah hidup berdampingan dengan virus ini gitu.
Jadi ya virus ini mau ada ya silahkan, kita jangan mau kalah, kita tetap harus sehat dan melakukan PPI tadi. Terima kasih. Saya tambahin ya dok ya. Ya. Saya tambahin sedikit yang ada empiris yang ada di lab rumah sakit. Jadi kami kan memeriksa kasus-kasus yang dia itu kasus imported sama kasus yang transmisi lokal ya. Kalau kami lihat sebenarnya secara empiris ya, ini bukan belum melewati analisis. Ini bagian dari penelitian saya sebenarnya. Sepertinya kasus-kasus yang imported ini baik itu dari klaster tablik akbar, terus kemudian ada yang kasus kunjungan luar negeri, terus kemudian kasus-kasus yang terdahulu, klaster-klaster yang terdahulu seperti Goa dan sebagainya itu memiliki tingkat ketahanan virus yang tinggi gitu. Dalam artian gini, ketika kami itu memeriksa pasien-pasien yang masuk dalam klaster-klaster yang terdahulu ini, baik itu imported maupun klaster yang bukan transmisi lokal, itu sepertinya penyembuhannya itu lebih lama dibandingkan kalau dia transmisi lokal gitu. Apakah ada mutasi di situ ya kita harus buktikan dulu secara ilmiah ya apakah memang ada mutasi, terus kemudian apakah juga selain apakah ada mutasi, terus kemudian apakah datanya memang valid yang menunjukkan bahwa kasus-kasus yang imported ini memiliki tingkat kesembuhan yang lebih lama dibandingkan kasus-kasus yang transmisi lokal. Tapi kalau sepanjang data empiris kami ya menunjukkan seperti itu gitu. Tapi tetap akan perlu eksplorasi secara ilmiah yang lebih lanjut. Itu dari saya. Baik, terima kasih kepada Dr. Arif dan juga Dr. Andriani yang telah bersedia menjawab berbagai pertanyaan terkait webinar kali ini. Untuk itu saya mohon kepada seluruh peserta untuk menghidupkan kamera depannya karena kita akan mengadakan foto bersama terlebih dahulu. Saya mohon kepada seluruh peserta untuk menghidupkan kamera depannya karena kita akan mengadakan foto bersama. Oke, saya kasih waktu 10 detik untuk menghidupkan seluruh peserta untuk menghidupkan kamera masing-masing. Oke. Saya mohon untuk setelah menghidupkan kameranya, saya mohon untuk pose dengan pose yang terbaik ya, dan ditahan, jangan bergerak-gerak. Nanti takutnya goyang-goyang. Oke, saya tunggu. Ya, oke. Saya sambil ngecek ya yang lain ya. Saya mohon kepada seluruh peserta untuk menghidupkan kamera depannya. Oke, yang belum menghidupkan kamera depannya mohon dihidupkan. Yang belum menghidupkan kamera depannya, saya mohon untuk menghidupkan kembali. Kemudian untuk nanti saya kasih aba-aba untuk foto bersama. Jadi, oke. Bapak founder udah bisa dimulai untuk screenshotnya? Sudah bisa. Oke. Saya akan hitung 1, 2, 3. Nanti rekan-rekan bisa tahan pose selama 3 detik lah ya mungkin ya. Nanti kita ulangi beberapa kali, oke? Serta dari awal pendaftaran hingga akhir webinar kali ini. Dan sekaligus memohon maaf jika ada salah kata dan hal-hal yang kurang berkenan lainnya. Oke, terima kasih untuk kedatangan dan partisipasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.